وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah bosan-bosannya kita selalu memulai acara kita dengan selalu memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang tak terhingga. Di antara nikmat yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman, ya, karena ini adalah nikmat yang terbesar yang dimiliki seorang hamba di muka bumi. Oleh karenanya jangan sampai kita kotori nikmat tersebut, yang modal utama bertemu dengan Rabb kita, dengan noda-noda yang bisa merusaknya atau mengotorinya atau bahkan melenyapkannya, baik itu dari noda syirik, noda bid'ah, dan amal maksiat sekecil apapun juga. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 fondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim serta untuk diamalkan, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Muallif pengarang kitab masih menjelaskan tentang rukun Islam. Pembahasan beberapa pekan yang lampau tentang rukun yang pertama, tentang 2 kalimat syahadat, dan telah kita bahas setidaknya makna-maknanya, kandungan-kandungannya, syarat-syaratnya, ya, dan kemudian juga tentang aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Maka di sini muallif pengarang kitab melanjutkan tentang rukun Islam yang kedua dan ibadah-ibadah lainnya, dimulai di sini dari salat dan zakat. Ya, ini tentang rukun Islam. Kata beliau rahimahullahu taala, wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu taala. Adapun dalil bahwasannya salat, zakat ini bagian dari ibadah dan itu rukun Islam, serta tafsir, penafsiran tauhid kalimat la ilaha illallah, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah. Dalam surat Al-Bayyinah ayat berapa ini? Ayat 5, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah, ini ayatnya tidak asing ya bagi kita semua, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin, dengan seikhlas-ikhlasnya, hunafa'a, yakni hunafa, mereka jauh dari kesyirikan, condong kepada tauhid,
wa yuqimus shalah, ini korelasinya, mereka kemudian mendirikan salat, wa yu'tu az-zakah, dan mereka menunaikan zakat. Kemudian Allah tutup, wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang lurus. Artinya setelah merealisasikan tauhid, ada rukun kedua dalam rukun agama ini adalah dia harus menunaikan sholat. Kemudian rukun berikutnya nanti kita akan jelaskan tentang masalah zakat. Apabila dua rukun ini setelah rukun syahadah, maka dia dikatakan sebagai seorang muslim, ya, muslim sejati. Wabil khusus masalah apa? Masalah sholat nanti kita akan bahas. Baik, ikhwani fiddin, azzani Allahu wa iyyakum. Di sini disebutkan, kata Syekh Saleh Sindi hafizahullahu taala, mengatakan, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ayat yang tadi kita bacakan, kata beliau, hadhil ayah fassarat syahadatut tauhid. Inilah ayat yang menjelaskan tentang makna tauhid. Kalimat tafsir dari la ilaha illallah pernah kita bahas, ya. Dalam la ilaha illallah ada nafyun wa isbat, ada peniadaan dan ada penetapan. Masih ingat apa tidak, ya? Masih ingat mudah-mudahan, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Di sini ada nafyun dan ada isbat. Nafyunnya mana? Ya, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Ini apa? Nafyun apa isbat? Nafyun apa isbat? Isbat adalah menetapkan. Kalau nafyun meniadakan. Tapi di sini terbalik, tapi maknanya sama. Illa liya'budullah, kecuali hanya menyembah Allah semata. Isbat. Ya, isbat illallah. Hunafa'a, mereka jauh dari kesyirikan, condongnya kepada tauhid. Nafyun, artinya mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Taib. Wa yuqimu as-salata wa yuqimu as-salah. Ini yang kita bahas tentang masalah rukun kedua dalam agama Islam, yakni tentang salat. Ikhwani fiddin, azani Allah ya kum. Di sini Syekh hafizahullah taala menyebutkan tentang perkara salat. Bagaimana salat adalah ibadah yang sangat urgent setelah dua kalimat syahadat, yang mana seorang tidak boleh meninggalkannya dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, selagi masih sadar, masih berakal, balik, ya, hatta sedang sakitnya seperti apapun, wajib baginya untuk melaksanakan salat. Ya, kalau koma, ya itu berarti belum berakal, artinya sudah hilang kesadaran. Selagi dia masih akalnya masih waras, ya, masih sadar, maka kewajiban salat masih ditegakkan, tidak boleh ditinggalkan. Kita akan sebutkan asar-asar, dalil-dalil dan ucapan para sahabat tentang bagaimana kedudukan salat dalam Islam. Dan salat tidak main-main dalam agama Islam. Hati-hati, kita akan bacakan ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau hafizahullah taala, mengatakan as-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. A'zam ma amarallahu bihi ba'da tauhid, perkara yang paling agung yang Allah perintahkan kepada para hambanya setelah tauhid. Ya, setelah tauhid apa? Perkara salat. Sya'nuha fil islami sya'nun azim, perkaranya sangat besar dalam Islam. Fala hadza fil islami liman taraka hadhil ibadah. Antum garis bawah ini, tidak ada porsi keislaman bagi seseorang yang meninggalkan ibadah ini. Tidak ada porsi keislaman di dalam hatinya bagi mereka yang terang-terangan meninggalkan ibadah ini. Oleh karenanya maka hati-hati ini ya ikhwah, ya, ini sangat
sangat rawan sekali pembahasannya, sangat bahaya, ya. Banyak yang menyepelekan. Lamma tu'ina Umar radhiyallahu anhu wa kana yusalli salat al-fajr. Tatkala Umar terbunuh, tertusuk, ya, ditusuk ketika salat subuh, beliau mengatakan, as-salata as-salata fa innahu la hadza fil islami liman taraka as-salah. Tunaikanlah salat, tegakkanlah salat, tegakkanlah salat. Lihat Umar mengatakannya ketika apa? Ketika ususnya sudah terburai. Ketika ususnya sudah terburai, dia masih mengatakan as-salah, as-salah. Salatlah, salatlah, tegakkanlah salat, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena barang siapa fa innahu la hadza fil Islam, maka tidak ada keislaman bagi seseorang yang meninggalkan salat. Yani salat apa di sini? Salat 5 waktu, salat wajib. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kenapa disebutkan secara spesifik tentang perkara salat? Tadi telah kita sebutkan dan telah kita singgung. Karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menyanyiakannya, maka dia telah menyanyiakan pondasi agama bagi dirinya. Ya, hadhil ibadah laha hukmun yakhtalifu an baqiyatil ibadati jami'ah. Para ulama mengatakan bahwasannya ibadah ini, ibadah salah itu berbeda hukumnya dengan ibadah yang lain. Akan kewajibannya. Mungkin ibadah yang lain apabila ditinggalkan dan dia masih mengakui kewajibannya, kalau dia bertaubat masih ada keislamannya. Tapi masalah salat beda. Kita sebutkan. Sya'nuha fil Islami sya'nun khas. Perkara salat dalam Islam perkaranya sangat spesial. Sangatlah urgent, sangat sangat mendasar. Wa dzalika anna kulla ibadatin wa kulla wajibin minal wajibat law tarakahu al-insan wa huwa muqirrun biwujubihi fa innahu la yakfur bidzalik. Karena setiap ibadah yang wajib kalau ditinggalkan, artinya dia meninggalkan perkara yang wajib selain salat, muqirrun biwujubi, dan dia mengakui bahwasannya ibadah ini wajib, maka tidak kafir, tidak dihukumi kafir oleh para ulama. Orang meninggalkan zakat, ya, tapi mengakui bahwasannya zakat ini wajib. Orang tidak haji padahal dia mampu untuk berhaji dan dia belum berhaji, tapi masih meyakini haji itu wajib. Kafir apa tidak? Kafir apa tidak? Tidak kafir. Berbeda dengan sholat. Sholat kalau ditinggalkan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Muqirrun biwujubihi fa innahu la yakfur bidzalik. Orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib, maka dia tidak kafir illa salah, kecuali salat. Ala sahih min kalami ahlil ilm, menurut perkataan yang paling rajih di antara ahlul ilm. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Memang ulama berbeda pendapat ini. Bagaimana orang yang meninggalkan salat bolong-bolong, atau salatnya seminggu sekali hari apa? Hari Jumat. Dan itu pun kalau nggak terlambat, iya apa tidak? Datangnya pas khatib ngomong aqimus shalah baru masuk, iya apa tidak? Atau ada yang lebih parah lagi, sholatnya kapan? Ya, setahun 2 kali. Ya, itu pun bukan di masjid, di mana? Di tanah lapang. Itu pun kalau nggak terlambat. Datangnya kapan? Ketika imam sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dan itu pun dia ya sholatnya seperti itu. Maka bagaimana hukum seperti orang seperti ini? Maka kata para ulama khilaf, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dia masih muslim karena ada dalil-dalilnya juga. Namun seperti Syekh Shalih Sindi mengatakan dia kafir karena dalilnya jelas, disebutkan oleh Nabi SAW dan hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih, ya, ala sahih min kalami ahli ilm. Kata beliau hafizahullah taala,
Fassalatu man tarakaha jahidan wujubaha fahuwa kafirun bil ijma'. Orang yang meninggalkan sholat dikarenakan dia mengingkari kewajibannya, artinya dia mengatakan begini, sholat 5 waktu itu tidak wajib, ya, sholat 5 waktu itu boleh-boleh saja ditinggalkan, nggak wajib kok. Artinya sah-sah saja orang nggak sholat. Maka kata para ulama, orang yang semacam ini kafir secara sepakat. Seluruh ulama sepakat tanpa ada perselisihan. Walaupun dia sholat, walaupun dia mengerjakan sholat, kalau dia mengingkari sholat 5 waktu itu tidak wajib, kafir. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Al-Quran, telah mendustakan hadis sunnah Nabi SAW. Al-Quran mengatakan wajib, aqimus sholat, dia mengatakan tidak wajib. Nabi mengatakan sholat 5 waktu wajib untuk kalian, tapi dia mengatakan tidak. Maka walaupun dia sholat 5 waktu shaf awal, nggak pernah terlambat, kalau dia mengingkari kewajibannya, hukumnya apa? Kafir. Ini kesepakatan para ulama seluruh mazhab ahlu fikih. Tapi yang berbeda pendapat apa? Kalau dia tidak mengingkari kewajibannya, saya ini salah, ya, saya ini berdosa tidak sholat, tapi sholat ini wajib bagi saya. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia masih muslim, ada yang mengatakan dia kafir. Dan termasuk Syekh Saleh Sindi ini berpendapat, dan mayoritas bahkan Syekh Utsaimin dan para ulama di Arab Saudi, Lajnah Daimah, semua berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada uzur syar'i, ya, sengaja, amidan, ya, maka kafir. Sholat di luar waktunya sengaja, kafir. Bahkan ada salah satu ulama menyebutkan gini, ini paling apa ya, paling bukan paling sadisnya ya, paling hati-hatinya, saking hati-hatinya, kalau ada orang enggak menyalakan alarm untuk bisa bangun subuh, dan dia ini nggak bisa bangun subuh kecuali menyalakan apa? Alarm. Iya Pak, baru bisa sholat subuh. Tapi di dalam hatinya dia menyengaja, anak nggak mau menyalakan alarm supaya apa? Sholat subuhnya ketinggalan di luar waktunya. Maka kata para ulama, orang seperti ini yang berpendapat kafir, dia kafir. Kenapa? Terang-terangan tidak mau sholat. Karena orang yang sholat di luar waktunya diterima apa tidak? Hah? Tanpa uzur. Kalau ada uzur beda cerita. Kita mengatakan tanpa uzur diterima apa tidak? Abadan tidak diterima. Antum sholat maghrib setelah azan isya tanpa ada uzur, sholat maghribnya diterima tidak? Tidak diterima. Kalau dia menyengaja bisa kafir, harus segera bertaubat. Bahkan kata para ulama, taubatnya orang yang meninggalkan sholat harus mengulangi 2 kalimat syahadatnya. Harus mengulangi apa? 2 kalimat syahadatnya sebagai ikrar keislamannya dia yang baru. Itu lihat, saking hati-hatinya para ulama terhadap permasalahan ini. Ikhwan fillah, azanillah wa yakum. Jadi perkaranya ngeri ya ikhwah. Ini antum ajarkan juga nih kepada keluarga, ya. Jangan sepele, oh tenang masih kecil, ya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyuruh anak yang sudah berumur berapa? 7. Muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ajarkanlah, perintahkanlah anak kalian untuk salat ketika umur berapa? 7 tahun. Perintahkan untuk salat. Kemudian wadribu alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai, ya, pukulan yang untuk mendidik, ya, ketika mereka berumur 10 tahun, ketika sholat nggak mau. Umur 10 tahun sudah dipukul. Nah, bagaimana lagi yang umurnya belasan tahun, puluhan tahun, 60 tahun nggak sholat? Itu apa? Terus dipenggal, ya. Yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir secara kesepakatan ulama ijma'.
Adapun man tarakaha takasulan, yang meninggalkan salat karena malas-malas, ya, wa tahawunan, meremehkannya. Kalimat malas-malas dan meremehkannya ini banyak versinya ya. Seperti dia sholatnya di akhir waktu, bahkan sampai waktunya keluar, ya. Kemudian sholatnya bolong-bolong, zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, ya, seperti itu. Atau memang enggak sholat sama sekali, ya. Akan tetapi dia masih mengakui kewajibannya, maka kata para ulama, di antara Syekh Shalih Sindi, ya, fa innahu kafir kharijun anil millah ala sahih min kalami ahli ilm, maka dia kafir, keluar dari Islam menurut pendapat yang paling rajih di antara dua pendapat yang ada. Wa hadza laisa illa salat, dan ini hanya untuk perkara salat saja. Adapun ibadah-ibadah wajib lainnya apabila ditinggalkan dan tidak mengingkari kewajibannya maka tidak kafir. Artinya orang yang enggak puasa Ramadan dan mengakui puasa Ramadan itu wajib, kafir apa tidak? Tidak. Zakat pun demikian tidak. Haji pun demikian tidak, kecuali sholat. Kecuali sholat kalau ditinggalkan kafir. Baik, apa dalilnya? Kita sebutkan dalilnya. Di sini karena Syekh memberikan dalil, mengambil pendapat yang mengatakan kafir, beliau mengambil pendapat yang menurut beliau rajih. Wa dalilu ala hadza, dalilnya tentang permasalahan ini, orang yang enggak salat dengan sengaja kafir, adalah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus salah. Batas minimal, barometer terakhir seseorang, ya, antara keislaman dengan kekufuran dan kesyirikan adalah perkara salat. Ya, tarkus sholah, yakni meninggalkan sholat. Artinya kalau sudah meninggalkan sholat, filter keislamannya sudah hilang, dia tembus kepada zona kesyirikan dan kekufuran. Bisa dipahami? Ya, fahiyal haddul fasil bainal imani wal kufur, karena sholat adalah barometer terakhir antara keimanan dan kekufuran. Itu kata Nabi SAW. Nabi SAW di dalam riwayat lain dengan tegas mengatakan, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad ibn Hanbal dengan sanad yang sahih dari Nabi SAW. Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Barometer antara kita kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir, dalam riwayat lain Yahudi dan Nasara atau orang-orang musyrik, adalah perkara salat. Kemudian Nabi mengatakan, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, kembali ke salat, maka dia telah kafir. Ini tegas. Siapa yang mengatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, tapi panutan kita yang mengatakannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeri ayyuhal ikhwah. Ya, atas dasar hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat kafir. Sepakat. Ya, maksudnya yang mengatakan demikian. Kemudian mereka berselisih pendapat lagi, kalau yang dimaksud adalah yang secara keseluruhan dia nggak sholat sama sekali, ini kafir, masuk dalam hadis ini. Kemudian golongan kedua ini berselisih pendapat lagi, gimana kalau satu sholat saja yang nggak dikerjakan, apakah kafir apa tidak? Ini yang dijadikan perdebatan ulama, apakah dia kafir apa tidak. Ya, ngeri. Keislaman kita, keimanan kita, yang mana itu modal utama untuk menghadap Allah, diperdebatkan, diperselisihkan oleh ulama. Ini muslim apa kafir? Ngeri ya, terlepas dari perbedaan yang ada. Tayyib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Sindi mengatakan, mengambil dalil berikutnya. Tadi dalil dari sunnah.
Dalil dari para sahabat mengatakan ajma'as sahabatu wattabi'una ala kufri tarikis shalah. Para sahabat berijma', sepakat. Para tabi'in juga sepakat ala kufri tarikis shalah, atas kafirnya orang yang meninggalkan salat. Atas kafirnya orang yang meninggalkan salat. Qala Abdullah ibn Syaqiq at-tabi'i, seorang tabi'in mengatakan, lam yakun ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Para sahabat Nabi SAW tidak memandang amalan itu kufur apabila ditinggalkan kecuali sholat. Lihat, para sahabat Nabi tidak memandang kekufuran sebuah kewajiban apabila ditinggalkan kecuali perkara sholat. Ya, ini para sahabat Nabi ijma' semuanya. Ini siapa yang mengatakan? Abdullah ibn Syaqiq, muridnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini mengatakan, berkata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah mengatakan, tarkus salati kufrun la yukhtalafu fihi. Meninggalkan salat itu adalah bentuk kekufuran yang tidak diragukan lagi dan tidak diperselisihkan lagi. Ya, ini perkataan siapa? Ayyub Sikhtiyani, seorang ulama dari kalangan terdahulu. Kemudian kalau antum ingin tahu pendapat para ulama, bisa antum rujuk kepada kitab Ta'zim Qadris Shalah, agungnya perkara salat dalam Islam, karya Al-Imam Muhammad ibn Nasr Al-Maruzi rahimahullahu taala. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini juga Syekh masih menyertakan dalil orang yang meninggalkan salat. Wa kadzalika aurada rahimahullah an Ishaq ibn Rahuyah. Ishaq ibn Rahuyah memberikan riwayat, sami'tu Ishaq ibn Rahuyah yaqul, aku pernah mendengar Ishaq ibn Rahuyah mengatakan, wa Ishaq imamun jalil. Ishaq ini ratingannya Imam Ahmad ibn Hanbal sezaman, sezaman dengan Imam Ahmad dan sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Apa kata beliau, Imam Ishaq ibn Rahuyah? Kana ahlul ilm min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila yaumina hadza yarawna anna man taraka as-salata 'amidan hatta kharaja waqtuha annahu kafirun billah. Na'udzubillah. Kata Imam Ishaq ibn Rahuyah, para ahlu ilm, para ulama semenjak dari zaman Rasulullah, dari Rasulullah SAW sampai hari ini, kata beliau, pada zamannya beliau, mereka semua memandang bahwasannya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja sampai keluar waktunya, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kafir billahi ta'ala. Ngeri apa tidak ya ikhwah? Ngeri perkaranya, jangan main-main. Jangan sampai meninggalkan perkara sholat, jangan sampai menomorduakan sholat. Sesibuk apapun kita, tetap kita harus sholat pada waktunya. Sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, dan itu fardhu ain. Nanti kita akan membahasnya tersendiri. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Sindi hafizahullah ta'ala, hadza Ishaq yahki ijma' al-ulama. Ishaq ibn Rahuyah tadi meriwayatkan bahwasanya para ulama telah bersepakat, ijma' dari zaman Nabi SAW sampai zamannya. Kullul ulama maduna ala anna man taraka as-salata 'amidan hatta yakhruja waqtuha fa innahu kafir. Semua ulama bersepakat, orang yang meninggalkan salat sampai keluar waktunya, maka dia kafir. Lihat, sampai keluar waktunya. Salat zuhur mepet waktu asar.
sampai azan asar, nanti aja tak jamak. Ngelihat saat maghribnya karena dia di jalan, sholatnya di waktu isya, nanti aja kalau sampai rumah. Dan itu berlangsung tiap hari. Lihat sampai keluar waktunya, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amidan, dengan sengaja, tanpa udzur syar'i. Na'udzubillah min dzalik. Idzan ayyuhal ikhwah, kalau begitu ya, salat ini memiliki peranan yang sangat besar, gak main-main dalam agama Islam. Faman arada an yakuna musliman fa alaihi an yuhafidha ala hadhihi shalah. Barang siapa yang ingin tetap muslim, tetap terjaga keimanannya, tetap terjaga keislamannya, maka dia harus menjaga salat. Lihat perkataannya, menjaga, bukan menunaikan. Kenapa? Karena ada orang di luar sana yang melaksanakan salat tapi tidak menjaga salat. Iya apa tidak? Tadi salatnya di akhir waktu, salatnya bahkan waktunya telah keluar. Apakah dia menjaga salat apa tidak? Tidak menjaga salat. Ya, maka orang yang salatnya tidak dijaga, maka dia di dalam kebinasaan, di tepi jurang kebinasaan. La hadza fil islami liman taraka shalah. Tidak ada porsi keislaman bagi orang yang meninggalkan salat. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani kalau tidak salah, mengatakan man hafadha 'ala shalah, barang siapa yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan sinar, dan akan mendapatkan keselamatan dan bukti yang akan membelanya. Wa man lam yakun muhafizan 'ala shalah, dan barang siapa yang tidak menjaga salat. Lihat Nabi konteksnya apa? Menjaga. Ya, menjaga artinya salat pada waktunya. Maka dia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan keselamatan. Wa kana yuhsyar ma'a Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf finnar. Dan dia akan dikumpulkan bersama pemuka penduduk neraka Jahannam, yaitu bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay ibn Khalaf. Di mana? Di neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Wa Qarun juga disebutkan. Kok kenapa disebutkan 4 pemuka penduduk neraka? Kata para ulama, merekalah karena keadaan orang yang sholat gara-gara 4 orang ini sebabnya. Apa? Kata para ulama, orang yang meninggalkan sholat atau yang menyia-nyiakan sholat nggak jauh dari 4 keadaan. Barang siapa yang meninggalkan sholat atau menyia-nyiakan sholat disebabkan karena hartanya, sibuk masalah hartanya, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun di neraka Jahannam. Qarun orang yang paling tajir ya pada masanya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat disebabkan karena jabatannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman, panglimanya Fir'aun di neraka Jahannam. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat disebabkan karena kekuasaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun di neraka Jahannam. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat disebabkan karena perniagaannya, karena usaha dagangnya, nanti ada azan sholat ya berkumandang enggak direkan ya, enggak digubris, tetap melayani orang beli ya sampai sholatnya selesai, sampai waktu selesai masih di toko sibuk masalah jual beli, atau karyawan masih sibuk lembur dengan kerjaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay ibn Khalaf, saudagar kaya dari kalangan orang kafir Quraisy yang sudah divonis masuk neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Hati-hati ya ikhwah, di perkaranya nggak main-main ini perkara sholat ya. Perkara sholat ini nggak main-main. Kalau di dunia dia itu barometer terakhir seorang dikatakan muslim atau tidak, tapi di akhirat sholat itu barometer pertama tentang keselamatannya. Nabi SAW bersabda,
Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang perkara salatnya. Fa in salahat salatuhu faqad salaha a'maluhu kulluhu au kama qala. Barang siapa yang salatnya dinilai baik oleh Allah, dinilai sahih, maka seluruh amalannya pun akan baik, ngikut. Dalam riwayat lain dikatakan faman salahat salatuhu faqad aflaha wa anjah. Barang siapa yang salatnya benar, setelah dihisab benar, khusyuk, salat tepat waktu sesuai dengan sunnah, ikhlas karena Allah, maka dia telah beruntung dan selamat. Sebaliknya, dan barang siapa yang salatnya fasadat, rusak, tidak dianggap oleh Allah, salatnya seperti ayam makan nasi, itu makan makanan, ya, nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana, salatnya nggak tumakninah, salatnya di luar waktu, menyanyiakan, maka dia amalan yang lainnya pun akan rusak. Di dalam riwayat lain, maka dia telah faqad khaba wa khasir, sungguh telah merugi dan celaka. Hati-hati, perkaranya apa? Masalah sholat. Jangan diremehkan ini perkara sholat. Sebesar apapun, sesibuk apapun perkara kita harus menomorsatukan sholat. Sampai orang yang sakit pun, yang sakit keras, kalau dia masih sadar, sholat tetap wajib, harus dikerjakan, ditunaikan, tidak boleh diundur. Kecuali yang lupa, yang ketidurannya karena uzur syar'i, bukan karena dia begadangnya setiap jam 2 malam, subuhnya jam 8. Apakah ini yang diuzurkan oleh Allah? Antara dia dengan Allah SWT. Ya, hati-hati, perkaranya enggak main-main perkara salat ini ayuhal ikhwah. Bahkan Allah mengancam orang yang menyanyiakan salat. Lihat, Allah mengancam orang yang salat tapi salatnya disia-siakan. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Lihat, orang yang salat aja celaka, gimana lagi yang enggak salat? Hati-hati ini. Makanya para ulama tajwid dan ulama qiraah, banyak diantara mereka yang harus nyambung baca surat ini, sehingga kalau diberhentikan nanti masa orang yang sholat celaka. Iya apa tidak? Makanya dikatakan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. yakni mereka apabila sholatnya dia meremehkan, menunda-nunda, menyanyiakan. Kalau sholat pun belentang-belentong loh bahasa anaknya sih, ingin cepat-cepat selesai, ya. Kemudian sholatnya di akhir waktu, enggak khusyuk, sholatnya main-main, padahal dia menghadap Allah Azza wa Jal, ya, enggak ikhlas pada Allah Azza wa Jal, sholatnya di akhir waktu, bahkan di luar waktu, itu kalimat sahun. Kemudian Allah mengatakan walladzina hum fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, dan mereka berbuat riya dalam salat mereka, enggak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, enggak mengharap wajah Allah, enggak mengharap jannah Allah, enggak mengharap surga Allah, tapi apa? Riya, ingin dipuji. Oh, salat 5 waktu di masjid supaya apa? Jadi ketua DKM, ya, ingin mendapatkan porsi dunia, ingin dicap sebagai remaja masjid. Nah, apalagi ya, ingin mencari mertua dan lain sebagainya. Apa ini? Perkara-perkara dunia dengan apa? Dengan salat, riya. Ini orang yang celaka. Fawail, wail kata para ulama artinya halak, celaka. Dan di dalam versi lain mengatakan, dan dua-duanya benar, wail adalah nama lembah di neraka jahanam yang bernama lembah wail, yakni lembah kecelakaan.
Artinya maknanya benar. Orang yang mendapatkan wail artinya dia berhak untuk masuk neraka jahanam dan ditempatkan di bukit yang namanya bukit wail, yaitu bukit celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita ikhwani wa akhwati, ikhwani fid din yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas tentang masalah tadi tentang perkara salat. Jadi perkara salat ini tidak main-main ayyuhal ikhwah. Maka camkan ini dan tanamkan dan jadikan ini sebagai prioritas utama, dan ajarkan kepada sanak famili kita, ya, bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk keluarga kita juga, karena kita diperintahkan bukan untuk selamat sendiri, ya, kita diperintahkan minimal bersama keluarga harus selamat. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi bukan yang penting selamat sendiri, tapi ajarkan apa yang kita dapatkan dari kajian, ya, pada sanak famili kita, wabil khusus anak dan istri kita, orang tua, ya, agar mereka pun juga selamat. Diantaranya perkara sholat, jangan diremehkan, jangan ditunda, jangan dilalaikan, apalagi sampai diakhirkan atau keluar waktunya. Hati-hati, ya, bisa jadi kita selama ini sholat tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Gara-gara apa? Tidak sesuai dengan syariat. Padahal kita tahu ibadah itu dibangun di atas dua perkara, ikhlas karena Allah dan apa? Mutaba'ah, mengikuti syariat Nabi SAW. Kalau seseorang salat di luar waktunya dengan sengaja atau tidak ada uzur, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang salat keluar dari waktunya tanpa ada uzur, maka tidak diterima salatnya. Jadi hati-hati, ya, kita harus menomorsatukan perkara salat. Kemudian perkara selanjutnya yang ingin kita singgung adalah tadi kita sebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir. Lantas bukan berarti kita memvonis orang kafir, nggak boleh. Ya, kita sedang membahas amalannya, bukan sedang membahas person-personnya. Hati-hati, jangan sampai salah memahami, ya. Kita sedang membahas hukum amalan, bukan hukum orangnya. Bisa dipahami, ya. Artinya begini, kalau antum melihat ada orang yang nggak sholat, kemudian antum bilang, kafir ente, boleh apa tidak? Nggak boleh, haram. Ya, bisa dipahami. Nggak boleh mengkafirkan orang Islam tanpa dalil. Walaupun misalnya dia nggak sholat, itu bukan urusan kita, ya, itu bukan urusan kita, urusannya para ulama. Karena mengeluarkan seorang dari Islam itu berat, bukan perkara main-main. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Di antaranya dia harus mengetahui hukumnya terdahulu. Bisa jadi dia nggak sholat mungkin karena jahil, walaupun secara teori umat Islam di Indonesia masa jahil sih perkara sholat? Iya apa tidak? Kecuali kalau dia tinggal di pedalaman Papua, nggak tahu tentang Islam, kecuali Islam KTP saja, mungkin masih ditoleransi. Tapi hidup di kota Bogor misalkan, nggak tahu perkara sholat, ya keterlaluan. Ya, seorang tuh dikatakan jahil dalam perkara sholat itu sangat langka dan sangat sulit sekali. Tapi walaupun demikian, kita nggak boleh mengkafirkan kaum muslimin, nggak boleh. Kita sedang membahas apa? Amalannya harus dibedakan. Orang yang mendatangi kuburan berdoa itu musyrik, tapi kita nggak boleh memvonis orangnya, nggak boleh, karena ada ancamannya. Man qala li akhihi al-muslim ya kafir faqad ba'a ahaduhuma aw kama qala. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, padahal dia tidak berhak untuk dicap kafir, maka akan kembali kalimat kafir itu kepada yang mengucapkannya. Hati-hati. Jadi yang kita bahas ini amalannya, bukan person-personnya, ya, bisa dipahami, ya. Kemudian perkara yang ketiga, ya, ini yang tidak disebutkan dalam kitab. Makanya para ulama itu ada yang berpendapat, ya,
kalau dulu di zaman Rasulullah itu ada 3 golongan. Imma muslim, kalau nggak muslim, atau kafir, atau apa? Munafik. Iya apa tidak? Di zaman Nabi di Madinah. Tapi zaman sekarang tambahin satu lagi, nggak jelas. Nggak jelas. Mau dikatakan muslim nggak pernah sholat. Iya apa tidak? Mau dikatakan Nasoro nggak ke gereja. Kalau Nasoro walaupun nggak ke gereja biasanya minimal ada salibnya yang agak taat. Tapi ini nggak ada juga. Mau dikatakan muslim nggak pernah sholat, akhirnya nggak jelas. Makanya jenazah itu ada permasalahan hukum. Bagaimana hukum orang yang mensolatkan jenazah yang nggak sholat? Ini disinggung oleh para ulama. Ya, disinggung oleh para ulama. Ada yang mengatakan dengan tegas, nggak boleh menyolatkan orang yang tidak sholat, nggak boleh memandikan jenazah yang tidak sholat, bahkan nggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kenapa? Dia nggak sholat, kafir. Sampai ada yang mengatakan demikian. Jadi kalimat kafir ini berentet ke permasalahan-permasalahan lainnya, muamalah. Ya. Tapi walaupun demikian kita nggak boleh memvonis. Kenapa ente nggak sholat? Ya, jangan terus terang nanti itu fulan nggak sholat, dia kafir. Wah, hati-hati, nanti membuat kegaduhan. Tapi jadikan ini prinsip. Ya, kalau jenazah tersebut memang nggak pernah sholat sama sekali, ya nggak pernah sholat, judulnya nggak pernah sholat, maka tidak boleh disolatkan. Bahkan yang menyolatkannya pun bisa berdosa. Kenapa? Hati-hati perkara sholat. Beda kalau misalnya dia nggak sholat sekali 2 kali, masih dimaklumi. Ya, masih dimaklumi. Sebagian ulama mengatakan kalau dia itu pemuka kaum, ya artinya mempunyai pengaruh dalam masyarakat, nggak boleh menyolatkannya. Kalau orang awamnya boleh, tapi yang orang pemuka kaum, entah itu ketua RT, Pak Lurah, Ustadz, Dai, maka nggak boleh menyolatkannya. Agar apa? Agar pelajaran bagi yang masih hidup nih, orang-orang yang baik seperti dia aja nggak mau menyolatkan jenazah, kenapa nggak sholat? Sehingga ada efek jerah bagi mereka yang nggak mau sholat, agar kembali sholat kepada untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya ya wal ikhwah, kajian ini membahas, menjelaskan kepada kita bahwasanya salat nggak main-main dalam agama. Barometer terakhir seorang dikatakan muslim atau tidak itu dari salatnya, dan barometer pertama dalam keselamatan seseorang di akhirat kelak. Jadi jangan sampai kita gadaikan ya salat kita gara-gara perkara dunia, gara-gara tokonya rame, gara-gara kalimat nanggung, gara-gara sulit bangun. Ya, ini nasihat untuk saya pribadi juga, ya, dan kepada antum semua. Mari kita tegakkan sholat. Alhamdulillah sekarang masjid sudah dibuka. Ya, masjid sudah dibuka, tidak ditutup lagi. Maka tidak ada hujah lagi bagi mereka yang sholat di rumah. Wabil khusus bagi laki-laki. Ya, sholat wajib ditegakkan di masjid, fardu ain, bukan sunnah muakkadah. Ya, fardu ain, nanti kita akan bahas. Bagi laki-laki sholatnya di masjid, bagi perempuan sholatnya di rumah. Namun boleh sholat di masjid dengan syarat-syarat yang ketat. Makanya para ulama mengatakan orang yang sholatnya hobinya di rumah, maka dia menyerupai wanita. Menyerupai apa? Wanita. Ya, bahkan dilakobi dengan banci. Orang yang laki-laki sholatnya di mana? Di rumah. Ya, hati-hati. Karena apa? Itu diberitahu untuk wanita, bukan untuk laki-laki. Laki-laki sejati sholatnya di masjid. Bahkan Nabi mengancam ingin membakar rumah-rumah orang-orang, rumah-rumah yang orang-orangnya tidak sholat di masjid. Kalau zaman sahabat, ya, orang yang nggak sholat di masjid itu sudah dicap sebagai munafik. Ketahuan dia munafik atau tidak dari sholat berjamaahnya. Nah, itu zaman sahabat.
Kalau kita praktekkan kaidah sahabat itu di zaman sekarang, banyakkan munafiknya daripada muslimnya. Iya apa tidak? Ya karena banyak sholat di rumah daripada di masjid. Apalagi zaman sekarang ya, pandemi, gara-gara takut corona apa segala macam. Ya sekarang alhamdulillah masjid sudah dibuka. Ya bagi yang ingin jaga jarak disilahkan. Berarti nggak ada hujah itu yang mengatakan apa? Takut corona. Ke pasar aja nggak takut, ke mall nggak takut, sampai dibela-belain vaksin agar bisa masuk mall. Lah ke masjid masih bilang apa? Corona katanya. Mana akalnya? Nggak waras. Ya, jadi pandemi ini membuat otak waras jadi nggak waras. Gara-gara apa? Takut. Takutnya cuma ke masjid, ke pasar nggak takut, ke tokonya nggak takut, megang fulus ngitung nggak pakai spasi juga nggak takut. Tapi giliran Allahu Akbar, yang mana dia cuci tangan dulu, wudu dulu, takut katanya sama corona. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar menimpa umat Islam ini, ya. Maka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya mudah-mudahan Allah angkat wabah ini. Alhamdulillah sekarang sudah semakin menipis orang yang sudah yang terkena, dan mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi takut dan sholat di masjid. Sholat di rumah, sholat di masjid. Ya, ini musibah dan bala dari Allah. Obatnya kembali kepada Allah, bukan jauh dari Allah. Kalau ingin segera diangkat wabahnya, ya perbanyak sholat. Makanya singkatan PPKM itu apa? Perbanyak pergi ke masjid. Ya, perbanyak pergi ke masjid, bukan di rumah. Ya, ini salah. Tapi pembahasannya panjang, nanti bisa insya Allah kita sebutkan nanti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.